banyak di sini yang bersuka cita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Kami mau serukan kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Mari semuanya katakan haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Hey. Kasih-Mu Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Amin. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Mari semuanya tepuk tangan sama-sama. Kami mau merayakan kasih-Mu Tuhan di tempat ini, Yesus. Karena kami percaya kasih-Mu tetap dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Kasih-Mu adalah alasan Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami serukan nama-Mu di tempat ini, Bapa. Nama di atas segala nama. Nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan, Bapa. Haleluya. Semua yang katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. mari semua tepuk tangan sama-sama. Kami serukan namamu Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, perkasa. kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, Luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, nama di atas segala nama. namamu. Yesus nama di atas segala nama. Hallelujah, we shout your name Jesus. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Saudara, siapa yang percaya bahwa nama Yesus nama di atas segala nama, boleh lambaikan tangan saudara. Saudara boleh kasih tos pakai dua tangan sebelah kiri kanan, mengatakan Yesus nama di atas segala nama. Mari pagi hari ini saudara percaya nama Yesus ada di atas segala pergumulanmu, di atas segala kesukaranmu, bahkan hal-hal yang mustahil di dalam hidup kita. Nama Yesus di atas segalanya. Pagi hari ini kami percaya Tuhan Yesus, Kaulah sumber pemulihan, Kaulah sumber jawaban, Yes Tuhan. Kaulah sumber kesembuhan. Di dalam Engkau kami temukan kekuatan baru. Amin. Ada kelepasan, ada kemerdekaan. Dan pagi hari ini kami berseru kepada nama Yesus. Yes. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
di atas segalanya. Mari beri tepuk tangan untuk nama Yesus di atas segalanya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Perbuatan-Mu ajaib, Oh dahsyat bekerja atas kami. Kau Tuhan penolongku, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah Yesus, Kau penyelamat. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Oh, Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku. Mari angkat tanganmu dan berseru kepada nama Yesus. Terpujilah Kau. Oh, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak. Nama-Mu di atas segalanya. Kasih setia-Mu besar. Mari kita sama-sama sembah namanya. Mari angkat tanganmu, mari tinggikan namanya. Sebab Dia ajaib, sebab Dia besar, sebab Kau segalanya. Kau ajaib Tuhan, segala pujian, segala kehormatan. Kami menyembah. Saudara, kalau saudara percaya Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu, mari angkat kedua tanganmu. Di sini kami percaya Tuhan tidak ada yang seperti Engkau.
Amen. Kau ajaib bekerja. Kau yang membuka jalan, Kau yang menyembuhkan, Kau yang memberkati kami. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Dimuliakan. Mari tinggikan nama Yesus. Ditinggikan. Kaulah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. mari jemaat saja dengan segenap hatimu nyanyikan. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Tiada yang lain, Yesus. Yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat kedua tangan di saudara, tinggikan namanya. Terima segala pujian, segala kehormatan dan segala kejayaan. Kau Tuhan yang kami layani, Kau Tuhan yang kami kasihi dan cintai. Kami percaya hari ini ada kemerdekaan di dalam Kristus, ada kelepasan di dalam Kristus, dan kami percaya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara dipersilakan duduk dan kita akan menyaksikan video berikut ini. Karena saya melakukan panggilan Tuhan dan aku ingin berkontribusi lebih untuk gereja, kontribusi yang positif untuk mengembangkan bakat saya, talenta saya di dunia foto. Jadi waktu dulu aku masih SD kelas 6, aku tuh kayak ditawarin buat bantuin pelayanan. Awalnya sih kayak praise and worship, jadi singer. Terus dari situ ya udah jadi pelayanan terus. Ya awalnya ada dorongan dari lingkungan sekitar juga, dari orang tua juga, tapi kayak terdorong juga kayak punya hati untuk melayani Tuhan aja sih. Nah tapi kan kalau sekarang aku di Mulmed ya Ci ya. Jadi kalau di Mulmed tuh awalnya bantuin Ko Andre. Jadi pas lagi zaman COVID itu tuh kita harus streaming tiap minggu kan. Tapi yang pelayanan Mulmed tuh cuman Ko Andre doang sendiri. Yang lainnya yang harus kembali ke rumah atau ke daerah masing-masing kan. Terus waktu itu Ko Andre cerita kayak boleh nggak kamu bantuin gitu, kayak dia lagi struggle-nya ini.
Ya udah, awalnya aku bantuin gitu di situ. Terus kayak ternyata seru juga gitu kan. Jadi belajar hal yang baru. Sekarang mah pelayanan jadi head usher di youth. Ya saya pilih pelayanan ini karena dibanding pelayanan yang lain saya lebih prefer usher ya. Kayaknya saya kurang bisa main musik, nggak bisa nyanyi, jadi usher lah gitu. Saya memilih pelayanan ini karena di dunia khususnya dokumentasi ini fotografi ya saya. Karena di fotografi ini saya bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan lewat kita semua. Ya di situ kita bisa foto di dalam doa, penyembahan, pujian itu saya bisa ikut merasakan kehadiran Tuhan. Ya, jadi pasti lebih banyak tanggung jawab juga, mungkin dari ngatur jadwal anak-anak semua yang lain. Terus kalau personal saya mah mungkin jadi lebih gak mikirin diri sendiri ya, lebih bisa ya ngelayanin tuh lihat untuk siapa gitu. Dampaknya buat saya sangat positif ya. Yang dulu saya istilahnya nggak rajin ke gereja, dalam arti saya ke gereja itu cuma waktu pujian, setelah itu pulang. Atau saya ke gereja itu awal datang, sebelum khotbahnya selesai, saya pulang. Tapi sekarang saya lebih benar-benar taat dan disiplin ya. Karena di gereja ini buat saya itu bukan second home lagi, tapi first home. First home itu buat saya tuh di sini keluarga saya. Jadi saya bisa kalau datang ke gereja, kita bisa saling bercerita tentang kebaikan Tuhan, kita bisa saling sharing tentang hal-hal semua yang positif. Yang paling aku rasain, apalagi terutama sekarang ya Ci, happy banget sih ngelihat awalnya aku nggak ngerti pelayanan Mulmed tuh sepenting apa, sampai akhirnya aku yang ngerasain sendiri. Kadang jemaat tuh nggak hafal lirik, atau misalnya kayak lupa lagunya kayak apa gitu. Ternyata Mulmed tuh sangat ngebantu gitu. Dan dengan adanya si Mulmed itu, kita tuh nyanyi jadi bisa lebih ngerti maksud liriknya apa, nyembah Tuhan juga jadi lebih all out lah, itu sih. Pengalaman aku yang nggak pernah terlupakan itu karena aku kerjanya freelance ya. Aku kerja freelance, nggak ikut kantoran gitu. Pada hari Sabtu itu aku ada kerja di event organizer, di wedding organizer. Itu aku jobnya sampai malam. Dan kebetulan di hari Minggunya itu aku harus motret pagi. Yang kebetulan itu nggak ada personel untuk foto, cuma saya saja. Dan di situ tugas saya tuh harus foto, ngedit foto dan ngedit video, dan videonya itu harus ditayangkan untuk acara tersebut. Nah mau nggak mau saya harus begadang sampai tidur di ICC di gereja ini. Dan secara nggak nyadar saya kerjakan itu sudah selesai, tiba-tiba ketiduran. Dan pagi-pagi saya bangun ya sudah langsung ke gereja lagi. Mungkin pas awal-awal melayani ya, kayak rada canggung, nyapa orang dulu, hanya datang ke gereja untuk ibadah, sekarang untuk melayani harus welcome-in orang. Cuman ya sekarang udah oke-oke aja sih. Kalau yang sampai momen khusus gitu enggak sih, tapi yang paling aku seneng tiap kali Mulmed tuh kan nggak di satu ruangan kecil kita tuh nggak cuma Mulmed kita doang gitu. Kadang ada SD, kadang juga ada Kogeri yang bantuin buat video gitu kan. Ya lucu aja, apalagi kalau di Mulmed tuh ada si speaker buat dari MD kan. Ya kita tuh nggak dengerin aja omongan MD. Terus kadang kalau misalnya WL ada gimana-gimana, ya kita tuh ikut ngereaksi aja, tapi nggak ada yang tahu, cuman kita aja yang tahu. Kayak gitu sih. Tadi ada yang kenal nggak? Pastor juga dulu pelayanannya usher. Ya, mulai 10 tahun. God is good. Katakan sebelahnya God is good. All the time. God is good. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja sehingga apa yang kami dengar berakar, bertumbuh, berbuah berlipat ganda. Kami tahu kehidupan kami tidak menjadi sama lagi karena Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan setiap anak-Mu. In the name of Jesus. Kami sambut firman Tuhan yang semangat dan sukacita. Sama-sama katakan amin. Nah saudara,
bersyukur untuk teman-teman yang melayani. Sudah diberkati oleh teman-teman yang melayani. Ya, ada 100 berapa? Sekarang 150, 60 lebih yang melayani. Banyak sekali departemennya. Mereka sudah jadi berkat luar biasa. Jadi kalau saudara di dalam gereja ini memutuskan untuk tertanam, saya berdoa supaya setiap kita juga bisa melayani. Ya, mulai melayani, dan kita tahu bahwa panggilan Tuhan dimulai dari pelayanan bisa memasukkan kita ke dalam rencana Tuhan yang besar, yang kita sama sekali tidak duga. Ya, dulu pas lagi saya pertama jadi usher, Chandra, wah pulang kebaktian, kamu minggu depan jadi usher ya. Usher tuh apa? Ya yang salam-salaman gitu. Oh iya. Dan semenjak itu saya punya banyak kesibukan, anak-anak banyak, pekerjaan banyak, dan lain-lain. Tapi sudah, mulai minggu depan, mulai jalan pelayanan. Dan semenjak itu, sampai hari ini, 26 tahun, Tuhan baik. Jadi kita nggak tahu apa yang Tuhan mau rancangkan dalam kehidupan kita. Siapa percaya Tuhan punya rancangan? Ya. Nah, saudara, kita dalam seri ini nih sudah bahas banyak. Ini adalah khotbah yang ke-5. Ya, dalam judul seri khotbahnya adalah Through the Bible. Jadi kita sedang bahas Alkitab, pasal demi pasal, dan kita sudah masuk ke kejadian berapa ini? 12. Ya, kejadian 12. Kalau ada di antara kita yang miss beberapa waktu yang lalu, khotbah yang 1, 2, dan 3, 4 masih ada di ICC Bandung ya, di YouTube-nya. Nah, memahami kitab Kejadian adalah satu hal yang membukakan mata pikiran kita untuk bisa menangkap rancangan Tuhan sejak awalnya seperti apa. Ya. Karena kita hidup dalam zaman sekarang yang kadang-kadang kita nggak tahu. Sudah nggak tahu lagi, udah campur aduk, dan kita nggak tahu standarnya Tuhan seperti apa, rancangan Tuhannya seperti apa sejak awal. Karena kita hidup dalam zaman yang masing-masing punya teori. Masing-masing bisa cerita, oh gini loh hidup yang baik dan lain sebagainya. Ya. Nah saudara, kita perlu kembali kepada kitab Kejadian ini supaya kita tahu ini loh rancangan Tuhan sejak awal. Nah saudara, di khotbah pertama, kalau saudara masih ingat gak? Dapat ice americano. Langsung lihat catatannya. Kita belajar bahwa Tuhan mau kita bukan memutuskan sendiri apa yang baik dan benar, atau yang salah gitu ya. Tapi Tuhan menciptakan kita seturut gambar dan rupanya Dia. Jadi yang Tuhan mau adalah kita hidup memancarkan siapa Kristus. Ya, menjadi serupa dengan gambar dan rupanya Allah dalam dunia ini. Itu khotbah yang pertama. Khotbah yang kedua, kalau saudara masih ingat, adalah kepercayaan kita kepada Tuhan itu sumber dari pemulihan hubungan. Ya. Kenapa orang gak mengampuni orang lain? Karena dia gak percaya bahwa Tuhan itu adil. Kenapa orang kerja 90-100 jam 1 minggu seolah-olah time is just money and work sampai akhirnya workaholic. Seolah-olah kalau dia gak kerja dia missing something, ketinggalan sesuatu. Mungkin karena dia gak percaya bahwa Tuhan itu sanggup memelihara dia. Ya. Dan kita belajar itu di dalam khotbah yang kedua. Khotbah ketiga, masih ingat gak? Bahwa kebiasaan atau hal-hal yang buruk masa lalu gak perlu menjadi masa depan kita. Ya. Dan yang terakhir adalah kalau kita harus memulai kembali sesuatu yang sudah berantakan, itu perlu campur tangan Tuhan. Dan juga perlu rencana yang kita ikuti. Amin. Makanya kalau mau sehat, Tuhan bisa kasih kesembuhan. Tapi kemudian Tuhan mau kita masuk dalam rencananya. Masuk gym, ya, hidup sehat, tidur teratur,
berhenti. Kalau setiap hari nonton sinetron jam 2, jam 3 ya berhenti. Tuh gak ada amin tuh. Gitu ya saudara. Nah kali ini akan relate sama kita semua. Kita akan membahas satu hal yang akan nyambung semua kita. Nah saudara, saya mau tanya dulu. Pernah gak kehilangan handphone? Rasanya gimana? Ruas. Shock ya. Waduh, hilang handphone itu kenapa? Karena benda kecil ini sudah kayak pusat kehidupan. Bangun pagi lihat handphone, mau tidur lihat handphone, lagi makan lihat handphone, liburan lihat handphone. Ya, ada schedule, ada jadwal kalender, ada password kita di situ, ada catatan penting, ada semua contact list yang penting-penting ada di situ semua. Dan tiba-tiba kalau kita kehilangan handphone rasanya panik. Langsung kita kaget kayak kehilangan apa. Lalu kita mulai napak tilas. Ngerti maksud saya? Oh tadi saya masuk sini, buka pintu ke kulkas gitu, kebuka. Di mana? Ini ketemu. Ketika sudah ketemu langsung apa? Penting ya. Karena handphone sudah kayak jadi pusat aja kehidupan kita. Nah saudara, bagaimana kalau Tuhan bilang gini, ambil handphonemu, buang ke laut. Rasanya gimana? Deg-degan ya. Wah, kita nolak. Oh jangan handphone dong gitu kan. Kalau baju banyak, handphone jangan. Ya, nah saudara, perasaan ini adalah perasaan yang mungkin Abraham alami. Karena Tuhan panggil dia keluar dari kampung halamannya, usianya sudah 75. Sudah settle. Semuanya sudah baik. Anak-anak baik. Usaha jalan. Mapan 75 tahun. Tuhan bilang keluar dari Ur Kasdim. Nah saudara, 75 tahun kan harusnya nggak ngambil resiko banyak. Ya, lebih pilih yang ya jangan terlalu resiko lah begitu ya, dampaknya jangan terlalu besar. Dan biasanya yang ngurus anak cucu begitu kan. Tapi di umur 75 tahun Tuhan bilang, Abraham mulai dari nol. Kira-kira gimana tuh? Ya. Dan Abraham ngalami ini, dia dipanggil Tuhan umurnya 75 tahun. Ketika semuanya sudah baik, sudah mau pensiun, kamu mulai lagi dari nol. Nah saudara, ternyata panggilan seperti ini adalah sebuah pola yang terjadi atas semua hamba-hamba Tuhan yang dipanggilnya. Ketika orang dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu yang dia mau, itu bisa membuat kita gak nyaman. Membuat kita kayaknya khawatir, takut dan lain sebagainya. Dan ini sangat sulit. Siapa yang percaya Kristus Yesus tetap sama dulu, sekarang dan selamanya? Berarti panggilannya pun masih bekerja. Sampai hari ini dan ke depan. Tapi kita hidup dalam keadaan yang sudah nyaman. Saudara punya rutinitas dari bangun pagi sampai malam, kita punya rutinitas setiap hari. Kita hidup dalam lingkungan yang membuat kita nyaman, aman. Semuanya dipermudah. Ya, bikin sesuatu pakai microwave aja cepet gitu. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang instan. Mau beli apa-apa tinggal buka aplikasi, datang makanannya. Dulu harus ngantri, sekarang ada yang ngantriin. Ya tuh ya. Ya, semuanya serba mudah. Indonesia terkenal dengan grup WhatsApp. Katanya statistically, satu orang punya 15 grup.
Benar gak sih? Is that true? Maybe. Jadi kita punya grup WhatsApp untuk apapun. Waduh, grup WhatsApp untuk kuliner, grup WhatsApp untuk bisnis, semuanya ada. Ya toh? Ibu-ibu punya banyak arisan. Sehingga dana cadangannya ketika dia perlu, ada gitu ya. Jadi semuanya sudah kayaknya aman, nyaman. Dan bagaimana ketika kita dalam keadaan yang aman, nyaman kayak gitu, Tuhan panggil kita. Apa yang akan kita bisa alamin? Apa yang saudara akan rasakan? Mari kita buka Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Apa? Yuk sama-sama. Tidak dapat menjadi murid Yesus. Gak dapat. Ini bukan berarti kita harus lepaskan semua harta, pindah ke kampung terpencil di ujung sana. Bukan, saudara. Artinya gini. Keselamatan itu kita terima dengan iman. Instan. Sudah datang, belum selamat hari ini, terima Yesus. Ampuni dosamu, berdoa dalam nama Yesus. Selamat. Dari maut masuk ke dalam kehidupan. Tapi mengikut Yesus ada harga, saudara. Orang yang mau mengikut Yesus dikatakan dia harus rela melepaskan segala miliknya. Karena Tuhan memanggil kita semua untuk hidup. Artinya Tuhan memanggil, saya tulis ini, Tuhan memanggil kita semua orang untuk hidup dengan tangan yang terbuka. Siap untuk melepaskan apapun yang Tuhan mau. Wah, ini berat, saudara. Tantangan luar biasa. Apalagi kalau kita sudah merasa aman, sudah merasa nyaman, semuanya baik dan rutinitasnya sudah kayaknya pas gitu. Nah saudara, kalau kita lihat kehidupan para rasul, mereka ada yang ngalamin ini semua. Mereka tinggalkan kenyamanan apa yang mereka banggakan dulu. Ketika mereka ikuti panggilan Tuhan, enggak lagi dibanggakan. Kalau saudara perhatikan kehidupan Rasul Paulus kayak gitu. Rasul Paulus dulunya namanya Saulus, dia punya semuanya lah. Dia punya harta, dia punya jabatan, dia dihormati, dia ditakuti. Dia punya segalanya, saudara. Tetapi kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, dia bilang gini, semua yang saya banggakan dulu sekarang itu sampah. Makanya aku rela lepasin. Mari kita buka dalam ayatnya. Dikatakan dalam Filipi 3 ayat ke-8, malahan segala sesuatu aku anggap apa? Rugi. Kenapa dia anggap rugi? Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih apa? Mulia daripada semuanya. Jadi gini, kalau aku harus bandingkan uang yang aku miliki dengan Kristus, maka Kristus lebih mulia. Maka kalau aku bandingkan dengan jabatan dan kedudukan dan hormat yang aku dapat, dibandingkan dengan Kristus, kenal Kristus lebih mulia. Makanya dia bilang karena Yesus lebih mulia, aku rela. Yuk sama-sama, 2, 3 apa? Melepaskan. Dia rela melepaskan bukan sebagian, semuanya itu. Semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Karena kalau itu Paulus saudara ngalami apapun dia bisa aman aja.
List penderitaannya dalam pelayanan luar biasa. Kapal karam lah, didera lah, dilempari batu lah, macam-macam. Dia bisa berkata, aku dalam keadaan susah, mau senang, mau kaya, mau miskin, mau kekurangan maksudnya saudara. Dia katakan segala perkara aku bisa tanggung dalam Yesus. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semua itu. Nah saudara, ini adalah pola, katakan saya pola. Pola bagaimana Tuhan memanggil anak-anaknya, akan ada sesuatu yang perlu dilepaskan. Mari kita buka Kejadian 12. Ini ceritanya. Abraham lagi tenang-tenang, tiba-tiba ya ada ayat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Abraham. Ada 3. Pergilah dari negerimu. 1. Kedua, dari sanak saudara, lingkungan. 2. Ketiga, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, artinya Tuhan belum kasih tahu. Artinya, this is not a good plan. Bukan rencana yang baik. Kalau saudara bilang, saya mau invest 1 miliar. Investnya di mana? Nggak tahu. Saya mau terbang, masuk pesawat terbang. Kemana? Nggak tahu. Saya mau lepas dari, saya udah nggak mau kerja, lalu saya mau mulai usaha yang baru. Usaha apa? Nggak tahu. Not a good plan. Bukan rencana yang baik. Tapi Tuhan bilang, kamu lepaskan semua. Masuk ke dalam rencanaku yang nanti aku kasih tahu. Aku belum kasih tahu. Dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan jadi berkat Abraham. Dan dikatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, nanti semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Belum terjadi saudara, baru perkataan firman. Dan kemudian dikatakan ayat yang keempat, lalu Abraham pergi. Gak ada meeting dulu. Gak ada kumpulkan RT RW. Ngobrol-ngobrol keluarga. Gak ada saudara. Pergi dia. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Abraham umurnya berapa? 75 tahun. Nah saudara, ini menarik ini. Saudara jangan bayangkan kota tempat dia tinggal itu adalah kampung yang jauh, terkecil, terpencil di belahan dunia mana. No. Yang dia tinggalkan itu sekelas New York atau London. Kota yang sangat amat sukses dan maju pada zamannya. Namanya Ur-Kasdim. Kota ini masih ada di Mesopotamia atau di Irak. Ada belahannya, bagian-bagiannya. Masih ada peninggalannya saudara. Itu ada seperti ini. Bisa munculkan yang tadi satu gambar. Nah ini masih ada di situ. Kota yang sangat megah, kota yang sangat maju. Ya, semuanya ada di situ. Ya. Perairan, taman air lengkap, entertainment banyak. Tapi di sana pun banyak penyembahan berhala. Mereka menyembah dewa bulan. Kuil-kuil besar ada di situ. Ya. Negara bangsa yang maju, bangsa yang sukses besar. Kebanggaan untuk bisa tinggal di situ. Tuhan bilang, tinggalkan. Mulai dari nol. Mulai lagi dari nol. Nah saudara, panggilan Tuhan dalam kehidupan Abraham, dia harus bilang, kamu harus tinggalkan negerimu. Negerimu artinya apa yang membuat dia aman. Mungkin itu uangnya, mungkin itu sistemnya, mungkin apa yang dia telah kumpulkan selama ini.
tinggalkan itu. Aku pelihara kamu, tinggalin itu. Terus apa? Sanak keluargamu. Pengaruh yang datang dalam kehidupan di Ur Kasdim adalah pengaruh dosa, saudara. Dosa itu di sana normal. Karena semuanya lakukan. Di Ur Kasdim, saudara. Di tanah kelahiran, tanah di mana Abraham keluar. Itu tanah yang penuh dengan bangsa yang penuh dengan dosa. Dan dosa itu nggak ada masalah bagi mereka. Dosa itu fine-fine aja. Karena everybody doing it. Dan Tuhan bilang, tinggalin. Dan dia meninggalkan juga apa? Sanak keluargamu. Rumah bapamu artinya identitasmu. Kamu jangan lagi bergantung sama identitas kamu. Jangan lagi melihat history siapa kamu. Pokoknya ikuti rencanaku. Tapi aku belum kasih tahu. Wah, saudara. Kalau kita dapat panggilan seperti ini mau gak ya? Kok gak dijawab? Hah? Mau gak ya? Mulai dari nol lagi. Lah, gimana? Umurnya 75 tahun, usia pensiun. Nah saudara, itu yang dialami oleh Abraham. Dan memang mengikut Tuhan perlu ada yang dilepaskan, saudaraku. Salah satu yang harus dilepaskan adalah keyakinan kita akan diri kita, cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Seringkali itu jadi halangan untuk ikut Tuhan. Ayo kamu pelayanan. Aduh, saya nggak bisa ketemu orang. Jadi gak melayani. Ya toh? Ayo kamu mulai sesuatu yang kamu doakan untuk usaha yang Tuhan mau bagi kamu. Kalau saya lihat ke belakang, saya gagal terus. Pandangan kita sama diri kita sendiri seringkali itu menghalangi panggilan Tuhan. Ayo buka komsel. Mau ngomong apa pastor, ngomong di komsel? Disuruh doa aja keringet dingin. Kesaksian apalagi bagi firman. Nah seringkali pandangan kita sama diri kita itu yang menghalangi panggilan Tuhan. Padahal saudara tahu persis bahwa Simon Tuhan sanggup gantikan Petrus. Saulus Tuhan sanggup gantikan Paulus. Abraham Tuhan sanggup gantikan menjadi Abraham, bapa banyak bangsa. Siapa yang percaya rancangan Tuhan masih terjadi dalam hidup kita? Ya. Karena kalau cara pandang kita seperti ini ya sudah saya begini aja. Saudara, cara pandang kita ini penting banget. Saudara ingat Naaman, panglima perang Aram? Pergi karena dia sakit kusta, pergi menemui seorang nabi dan dikatakan dia mau sembuh dari nabi itu. Apa yang dikatakan nabi itu. Dan nabi itu gak keluar, dia suruh anak buahnya pergi kasih tahu aja sama Naaman tuh. Suruh dia mandi di sungai Yordan. Nanti dia sembuh. Wah, Naaman sudah panglima perang, punya cara pandang sendiri, punya mindset sendiri. Dia bilang dia ngambek. Wait a minute. Caranya gak gini. Kalau mau sembuh caranya kamu keluar dan ual-ual. Ual-ual apalah ya itu ya. Ya kamu nyanyi-nyanyi kayak doakan diputer-puter gitu kepala saya. Entahlah ya saudara, bahasa saya saudara. Gak perlu ke sungai Yordan, sungai yang lain lebih baik. Dan akibat dia memandang dirinya seperti itu, saudara, hampir aja dia kehilangan kesembuhan. Tapi akhirnya bertobat ya. Anak buahnya bilang, bos, kalau nabi itu kasih tahu yang susah, bos lakuin gak? Lakuin. Ini cuma mandi doang di sungai Yordan, apa susahnya? Bahasa Jermannya, oke. Iya juga ya. Lalu dia masuk ke sungai Yordan dan sembuh. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Ibrani 11 ayat 8 dikatakan karena iman Abraham apa? Tahan. Karena iman, saudara. Karena iman. Saudara melayani karena iman.
Kok nggak ada amin? Kita beribadah karena iman. Kita masuk komsel karena iman. Kenapa kita beriman? Karena Tuhan ngomong, jangan tinggalkan persekutuan. Makanya kita masuk persekutuan. Makanya Tuhan bilang jadikan segala bangsa muridku. Makanya aku masuk ke kelas discipleship, pengajaran. Karena iman. Dan karena iman Abraham taat. Ketika dia panggil ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat, yuk sama-sama. Katakan dua apa? Dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Dia nggak tahu, saudaraku. Sama sekali dia nggak tahu. Dan ini bukan rencana yang baik. Saya tahu kalau dulu saya kuliah entrepreneurship. Dalam waktu setahun kita harus siapkan feasibility study. Kalau mau mulai usaha itu 5 tahun perencanaan seperti apa. Kita mikirkan kompetisi, kita mikirkan outlook ke depan, kita mikirkan banking system dan lain sebagainya. Supaya usahanya maju 5 tahun ke depan. Minimal itu feasibility study atau business plan, saudaraku. Sekarang Tuhan bilang sama Abraham, tinggalin semua. Tapi saya nggak kasih tahu rencananya apa. Kalau ini terjadi di dalam kantor, dia bilang, oh mari kita lakukan sesuatu, kita invest sekian gitu ya. Mau ngapain? Nggak tahu. Semuanya pasti tertawa pasti. Ya. Dan nggak ada yang orang mau mengikuti seperti itu. Tapi Abraham taat karena iman. Loh, saudara, kenapa sih Abraham bisa taat sama rencana yang masuknya nggak masuk akal? Dia sudah settle, sudah mapan, bisnis sudah baik dan lain-lain. Keluarga oke, semuanya baik. Tinggal di kota yang maju, semuanya tersedia. Kenapa dia rela tinggalkan untuk sebuah rencana yang gak masuk akal? Kenapa saudara? Saya tulis ini. Karena Abraham percayanya bukan sama rencananya. Tapi siapa yang merencanakan? Kalau rencananya dilihat itu not a good plan. Kayaknya gak rencana yang baik. Tapi karena dia tahu Tuhan yang merencanakan, dia taat. Amin. Ya sama dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan panggil kita, kita pikir kayaknya kita gak bisa. Kita gak mampu, kita gak punya untuk bisa berhasil. Tapi karena kita percaya sama rencana Tuhan, kita percaya sama penyertaannya, makanya kita berjalan. Kita taat dengan iman. Amin. Meskipun ketika saya bilang, kamu buka komsel di rumah. Dulu sudah puluhan tahun sudah buka komsel di rumah. Saya bilang jangankan disuruh bagi khotbah. Doa aja keringatan. Bagi kesaksian kunang-kunang semua. Gitu. Ya. Kamu buka aja. Ya saya jalankan aja. Kalau memang itu Tuhan mau, jalankan aja. Dan ketika dijalankan saudara 2-3 orang, saya bilang ini mau sampai kapan 2-3 orang datang? Saya berdoa Tuhan tolong tambahkan jiwa-jiwa. Saya gak tahu sampai kapan saya bisa bertahan kayak gini. Kadang-kadang saya gak kerja seharian, istri saya bisa kesaksian. Saya gak kerja seharian untuk siapin khotbah komsel. Kenapa? Karena saya grogi banget, gimana ceritanya? Tapi Tuhan setia. Tambahkan 1, tambahkan 2. Beberapa di jemaat di sini. Dulu dari komsel 26 tahun yang lalu. Dan Pastor Yopi juga jadi pastor sekarang. Ada komsel. Nah saudara taat akan apa yang Tuhan mau. Ternyata ini polanya. Katakan saya pola. Ini pola yang Tuhan lakukan untuk memanggil hamba-hambanya. Untuk masuk dalam panggilan Tuhan. Dan mereka kudu rela meninggalkan apa yang membuat mereka aman. Apa yang membuat mereka nyaman. Apa yang mereka yakini tentang diri mereka sendiri. Musa aman dengan dombanya dari di Midian.
pergi menghadap Firaun. Ya. Esther aman dengan posisinya sebagai ratu di istana. Selamatkan bangsamu. Petrus aman nyaman dengan penjala ikan karena memang dia lahirnya mungkin dari memang nelayan. Seumur hidupnya ya jala ikan. Kamu jadi penjala manusia, tinggalkan. Waduh, tinggalkan semua, saudara. Orang yang mengikut Yesus melepaskan apa yang dia banggakan, apa yang membuat dia aman. Dan kemudian apa yang terjadi? Sudah tahu ceritanya? Abraham taat. Dan ketika dia taat, penyertaan Tuhan itu mulai nyata. Sudah tahu? Miracles always happen. Mujizat itu selalu terjadi ketika kita taat. Bukan mujizat dulu baru aku jalan. No. Kamu jalan, Tuhan bukakan. Kamu melangkah, laut terbuka. Dan ketika Abraham keluar taat, Tuhan kasih dia janji tentang tanah yang dia akan miliki. Tuhan jadikan dia bapa banyak bangsa. Tuhan berikan Ishak anak perjanjian. Dan pada akhir hidupnya di firman Tuhan katakan begini. Saya boleh undang Ibu Bodis ke depan. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya. Tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Saudara, hidup Abraham setelah dia mengalami panggilan Tuhan. Bukan selalu yang baik, tapi janji Tuhan mulai dibukakan bagi dia. Dia mulai melihat penyertaan Tuhan. Dia mulai melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan terjadi dalam hidupnya. Dan pada akhir hidupnya, bahasa Inggrisnya berkata gini, dia live satisfied. Dia hidupnya puas, saudaraku. Full life di akhir hidupnya. Karena dia mengikuti panggilan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, saudaraku, tadi pagi saya berdoa di sini. Naikkan pujian. Dan saya tahu ada di antara kita, gak semua. Yang dengarkan seperti ini ada yang berbuah 30. Ada yang 60 dan 100 kali lipat ganda. Tuhan masih panggil kita. Dan ketika kita mau rela untuk melepaskan apa yang nyaman bagi kita. Untuk ikuti panggilan Tuhan. Saya percaya rancangannya mulai kebuka. Sudah tahu? Meskipun Abraham mengikuti panggilan Tuhan. Dikatakan banyak janji Tuhan yang digenapi. Tapi gak semua terjadi di masa hidupnya. Dia belum melihat semuanya tanah dikuasai. Belum. Dia gak melihat keturunannya keluar dari Mesir. Dibebaskan Tuhan. Dia gak lihat itu. Dia gak lihat tembok Yeriko hancur. Dia gak lihat itu. Gak lihat. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan, meskipun dia gak ngalami semua itu, dikatakan Ibrani 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh siapa? Allah. Jadi meskipun dia tahu hidup ini sementara, tanah itu sementara, uang itu sementara. Kalau aku ngalami semua itu, aku gak ngalami semua itu, well, aku menantikan yang dibangun oleh Allah. Karena bagi dia hubungan dengan Allah itu sesuatu yang kekal, yang dia harapkan. Sama seperti Paulus. Paulus menganggap semuanya sampah. Abraham juga. Karena pengenalan Kristus lebih dari semua. Lebih mulia. Itu yang membuat para rasul menyerahkan hidupnya untuk Kristus.
lebih mulia. Dan tiba-tiba setelah dia meninggal ribuan tahun kemudian, ada Daud lahir. Sampai kepada Yesus. Apa yang Tuhan katakan ribuan tahun sebelumnya, dan lahirnya Yesus yang dinamakan keturunan Abraham. Dan firman Yesus katakan gini, pada waktu Yesus melayani 2000 tahun yang lalu, dia katakan, Abraham bersukacita karena dia melihat hariku. Yuk sama-sama, 2, 3 apa? Abraham bapamu bersukacita karena ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Janji Tuhan digenapi. Keturunannya melahirkan Mesias yang menyelamatkan dunia ini dari dosa. Dan Yesus katakan Abraham bersukacita. Pengorbanannya gak sia-sia. Apa yang dia lepaskan gak sia-sia karena Tuhan setia menggenapi janjinya. Meskipun itu ribuan tahun kemudian. Dan tiba-tiba saudara, ketika saya siapkan ini, saya dapat satu revelation. Berarti gini, berarti apa ketaatan saudara akan panggilan Tuhan hari ini akan menjadi warisan untuk generasi yang selanjutnya. Ketika saudara mulai ibadah lagi setelah sekian tahun gak ibadah, ternyata dampaknya kepada keturunan kita nanti. Ternyata ketika saya mulai komsel, banyak orang yang ikut komsel. Dan ketika saya mulai melayani, orang-orang juga melayani. Oh, ternyata ketika Tuhan mau saya mengampuni, saya melepaskan pengampunan. Itu membangun budaya saling mengampuni di generasi selanjutnya. Yang mungkin kita nggak pernah ketemu. Ternyata ketika saya memberi dengan iman, satu komunitas diselamatkan. Apa yang kita lakukan hari ini, saudara, jadi warisan untuk masa depan generasi selanjutnya. Amin. Haleluya. Dan setelah saya selesai siapkan ini kemarin, saya senang banget, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Karena tadinya kurang clear. Terus tiba-tiba, gak taunya pada waktu saya save, saya siapkan khotbah surat, bicara sama Tuhan, ngobrol dan lain-lain. 1 minggu. Pada waktu saya save, hilang. Khotbahnya hilang, saudara. Puluhan halaman hilang. Kemarin sore, dan di meja itu ada Michelle di depan. Saya bilang, saya mau marah, mau nangis. Saya ada khotbah di youth malamnya. Camp lagi youth, lagi camp di Lembang, saudara. Saya keluarin mana? Tapi saya bilang gini, apapun yang terjadi kita harus memuliakan Tuhan. Dan saya bilang, thank you Jesus. Dan mulai selalu dilakukan. Jadi sampai ke Lembang di mobil. Puji Tuhan selesai. Semoga saudara diberkati ya.
Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya bukan seorang yang fasih bicara, jadi kalau apa-apa harus siapkan. Satu hal yang saya mau simpan dalam hati kita, gini loh, Tuhan itu punya rencana. Yang percaya katakan, amin. Tapi pastor, saya nggak tahu panggilan khusus Tuhan apa. Saya tahu kalau Tuhan panggil berarti saya perlu rela melepaskan keamanan, kenyamanan, keyakinan sama diri sendiri. Itu harus dilepaskan untuk menjadi murid Yesus, ikut panggilannya. Nah, pastor gimana kalau saya belum mendapatkan yang khusus? Nah, saudara bisa mulai dari yang general. Saudara bisa mulai dengan melihat kebutuhan orang, dan saudara bisa mulai berdoa untuk orang itu. You can start from this. Kalau saudara nggak tahu panggilan Tuhan yang spesifik, mulai doain orang lain yang saudara tahu dia sedang membutuhkan. Dan ketika engkau mendoakan dia, Roh Kudus akan kasih tahu apa yang kau perlu lakukan. Dan ketaatan kecil akan membawa kita kepada ketaatan besar. Ketaatan kecil akan membawa kita kepada ketaatan besar. Semakin saudara hidup dalam ketaatan, semakin suaranya jadi jelas. Amin. Siapa yang mau ikut panggilan Tuhan? Mari kita nyanyikan satu lagu dari awal, boleh ya? Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Katakan, kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Mari angkat tanganmu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat, Kaulah penyelamat, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan, Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Katakan, ku percaya padamu, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terima kasih. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya,
hal yang kami percaya bahwa pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segalanya Tuhan. Mari pejamkan mata kita. Roh Kudus, Engkau yang tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan bagi kami. Hidup kami hari ini gak ditentukan dari history, tapi your story. Rancanganmu bukan rancangan kami Tuhan. Bahwa setiap anak-anak-Mu masuk dalam rancangan Tuhan. Dan Kau sendiri yang memampukan kami untuk rela ikutin panggilan Tuhan. Nah, kalau saudara hari ini mau mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini panggil masuk dalam rencana Tuhan. Kalau saudara belum menerima Yesus, saudara mau menerima Dia, saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi di tempat saudara berdiri. Kalau saudara mau masuk dalam panggilan Tuhan, saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Depan, belakang, kiri, kanan, dan di atas, dan di rumah juga angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk keselamatan dan panggilan Tuhan. Bapak, terima kasih. Mari saudara ikuti doa saya. Bapak, terima kasih untuk kebaikan rancangan Tuhan bagi kami. Terima kasih Kau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk panggilan Tuhan atas setiap kami. Kami tahu jalan Tuhan dan rancangan-Mu pasti ada bagi kami. Maka itu kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Pakai kami untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam nama Yesus. Supaya percaya dan mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara, kita dengerin pengumuman dulu. Puji Praise Tuhan. Lord, dan setelah itu doa Haleluya. berkat. Terima kasih Pastor Chandra. Thank you. Saya percaya firman pada hari ini tidak hanya memberkati saya tapi juga memberkati jemaat semua. Amin. Haleluya. Hari ini saya mau menyampaikan beberapa informasi mengenai ICC. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Ada special gift dari ICC yang bisa saudara ambil di meja informasi yang ada di lantai 6. Informasi pertama, ICC mengundang jemaat untuk bisa hadir di acara doa pagi pada hari Sabtu tanggal 28 Juni pukul 8 sampai dengan 9 pagi di Youth Hall ICC. Jangan lewatkan kesempatan indah ini, kita sama-sama memulai hari bersatu dalam doa, membangun iman, dan sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Selanjutnya, untuk pasangan suami istri nih, ICC mengadakan special marriage gathering yang bertema Wholehearted Love bersama Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapore, di mana acara ini dirancang untuk kita bisa membangun kembali kasih dan komitmen dalam pernikahan secara utuh dan mendalam. Luangkan waktu saudara pada hari Senin tanggal 14 Juli pukul 17 di IPC Hall. Ada dress code-nya nih. Dress code-nya yaitu batik atau etnik tradisional. Untuk biaya pendaftarannya, untuk iClick member sebesar 250.000 per couple. Sedangkan untuk non iClick member sebesar 300.000 per couple. Pengen ikut nih tapi gak ada yang jaga anak di rumah? Tenang aja, karena akan ada kids ministry selama acara berlangsung. Jadi segera daftarkan diri Anda dan pasangan Anda sebelum tanggal 10 Juli tahun 2025. Untuk saudara yang memiliki ketertarikan di bidang fotografi dan memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dengan talenta yang saudara miliki,
ICC membuka kesempatan untuk gabung nih. Jangan takut, belum ada pengalaman, tenang, karena akan ada pelatihan. Yang penting saudara memiliki hati untuk melayani dan semangat untuk belajar. Jadi yuk segera gabung. Memberi adalah bentuk ucapan, syukur, serta ketaatan kita kepada Tuhan. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan maupun perpuluhan, ada berbagai cara di ICC. Seperti melalui kotak persembahan, mesin edisi, bank transfer, dan QRIS. Terima kasih untuk setiap hati yang setia memberi. Mari saudara kita kembali bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Kami bersukacita di dalam Tuhan dan bersyukur untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Kau yang bertahta, Kau yang disenangkan. Untuk setiap firman Tuhan kami menerimanya dengan baik ya Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian sepanjang pagi dan siang hari ini. Kami sepakat melepaskan berkat Tuhan atas mereka. Dan untuk semua persembahan yang Kau gerakkan hati setiap jemaat-Mu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Kau memberkati mereka berlimpah-limpah. Dan kami pulang dengan sukacita. Dan kami angkat kedua tangan kami buka hati dan kami terima berkat Tuhan dengan iman. Karena firman Tuhan berkata Tuhan memberkati engkau. Dan Dia sendiri yang melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memancarkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, Roh Kudus akan terus mengingatkan, memampukan, saudara terus menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup di dalam panggilan Tuhan. Sampai merata, Yesus datang kedua kali bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang telah menerimanya, ucapkan syukur, katakan amin. Yuk katakan kiri kanannya Happy Sunday. God bless you and see you next week. Dadah.